guys. Nah, pernahkah Anda merasa sangat bersemangat berangkat kerja atau sebaliknya, merasa terbebani bahkan saat baru bangun tidur? Nah, perasaan-perasaan inilah yang menjadi inti dari perilaku organisasi, yaitu topik sikap dan kepuasan kerja. Ini adalah kunci yang sangat menentukan apakah sebuah perusahaan bisa maju atau malah stagnan. Part 1, kepuasan kerja. Yang pertama, mari kita bahas kepuasan kerja. Apa sih itu? Secara sederhana, kepuasan kerja adalah perasaan positif yang Anda miliki terhadap pekerjaan Anda. Perasaan ini muncul dari penilaian Anda terhadap berbagai aspek, mulai dari gaji, rekan kerja, atasan, hingga peluang promosi. Nah, lalu bagaimana cara kita mengukurnya? Ada dua pendekatan utama. Pertama, dari The Single Global Rating, di mana Anda diminta untuk memberikan satu skor umum, seberapa puas Anda secara keseluruhan. Nah, yang kedua, ada The Summation of Job Facets, di mana Anda menilai kepuasan terhadap setiap bagian pekerjaan, gaji, atasan, lingkungan, baru skornya digabungkan. Nah, apa yang paling bikin kita puas? Nah, ternyata bukan hanya uang. Faktor terkuat adalah pekerjaan itu sendiri. Kita cenderung puas pada pekerjaan yang menantang, ada variasi, dan memberi kita kontrol atau kemandirian. Jangan lupakan lingkungan sosial, dukungan dari rekan kerja, dan feedback yang baik juga vital. Menariknya, gaji hanya mempengaruhi kepuasan sampai batas tertentu. Setelah melewati ambang tertentu, uang tidak lagi menjadi faktor utama. Sekarang mari kita beralih ke sisi sebaliknya. Ketidakpuasan kerja. Faktanya banyak karyawan seringkali merasa kurang puas di aspek gaji dan promosi meski mereka senang rekan kerjanya. Part 2, 4 respon ketidakpuasan FON. Nah, ketika ketidakpuasan muncul, ada 4 respon yang bisa dipilih karyawan yang dikenal sebagai model exit, voice, loyalty, neglect, atau disingkat EFLN. Ini adalah reaksi yang dikelompokkan berdasarkan apakah respon itu aktif, pasif, dan konstruktif atau destruktif. Yang pertama ada voice ataupun suara. Nah, ini adalah respon aktif dari konstruktif. Karyawan berusaha proaktif memperbaiki kondisi kerja. Mereka mengutarakan saran perbaikan atau mengajukan keluhan secara langsung. Ini adalah respon yang paling diharapkan organisasi, ya. Kemudian yang kedua ada exit ataupun keluar. Nah, ini aktif dan destruktif. Karyawan memutuskan meninggalkan organisasi, misalnya dengan mengundurkan diri atau mencari pekerjaan baru. Kemudian yang ketiga ada loyalty atau loyalitas. Ini pasif dan konstruktif. Karyawan tetap optimis dan menunggu kondisi membaik sambil percaya pada manajemen. Keempat ada neglect ataupun pengabaian. Ini pasif dan destruktif bisa dibilang, di mana karyawan secara pasif membiarkan kondisi memburuk. Tanda-tandanya bisa berupa sering absen, terlambat, atau mengurangi upaya kerja yang ujungnya merusak produktivitas. Nah, jadi baik kepuasan maupun ketidakpuasan adalah reaksi yang sangat manusiawi di tempat kerja. Bagi perusahaan, tujuannya jelas: memaksimalkan kepuasan karena karyawan yang puas cenderung lebih produktif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebaliknya, mereka harus mengelola ketidakpuasan agar tidak berubah menjadi exit atau neglect. Semua penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa.